Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala salat subuh jahar, maka itu didengar oleh sekelompok jin tersebut, dan ketika mereka mendengarnya maka alhamdulillah mereka pun masuk Islam. Setelah mereka masuk Islam, mereka pulang ke bangsa jin. Mereka pulang kepada teman-teman mereka dari bangsa jin untuk menyampaikan peringatan dan dakwah. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat yang lain, wa idz sarafna ilaika nafaram minal jin. Ingatlah ketika kami mengirim kepadamu wahai Rasul nafaram minal jin, sekelompok jin. Allah Subhanahu wa taala yang mengirim jin-jin ini datang timpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yastami'una al-Qur'an, mereka mendengar dan menyimak Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu, ketika mereka hadir mendengarkan Al-Qur'an, qalu, mereka saling berkata satu dengan yang lain, ansitu, diam. Subhanallah, akhlaknya jin tatkala mendengar ayat Al-Quran dibacakan. Falamma hadaru, ketika mereka hadir dengar Al-Quran, Nabi SAW membacanya tatkala salat subuh. Qalu, mereka saling mengingatkan, ansitu, diam, jangan ngomong, Al-Quran sedang dibacakan. Dan ini persis sebagaimana ayat Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, apabila Al-Quran dibacakan dengar, simak, wa ansitu, dan diam. Jadi mereka diam. Falamma qudi, ketika sudah selesai salat subuh, selesai bacaan Al-Quran, wallau ila qaumihim mundirin, mereka pulang ke kaum mereka bangsa jin, mundirin, untuk memberikan peringatan. Nah, ini sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ya, baik. Kita lanjutkan di antara perkataan jin Islam, di antara perkataan jin yang beriman kepada teman-temannya yang masih kafir. Kata mereka, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa anna minna salihun wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada, wa anna, dan bahwasanya, minna, di antara kami, saya kami di sini bangsa jin, wa anna minna, dan bahwasanya di antara kami as-salihun, ada jin-jin yang saleh, wa minna, dan di antara kami duna dzalik, selain daripada itu. Selain daripada itu maksudnya tidak saleh. Ada jin yang saleh dan ada jin yang tidak saleh. Persis sebagaimana manusia, ada manusia yang saleh dan ada manusia yang salah. Ada manusia si saleh, ada manusia si salah. Begitu pula dengan jin ini. Wa anna minna salihun, bahwasanya di antara kami ini as-salihun, ada yang saleh. Wa minna duna dzalik, dan di antara kami ada yang selain itu. Kenapa? Kunna tara'iqa qidada, kami menempuh jalan yang bermacam-macam. Ya. Bahkan pernah kita sampaikan, kelompok-kelompok yang ada di tengah manusia ada juga di kalangan bangsa jin. Umat Islam terpecah belah menjadi berapa? 73. 72 terancam neraka. Hanya satu yang dijaminkan surga. Nah, ada 72 menyimpang dari jalan kebenaran. Ternyata 72 ini ada di bangsa jin. Bahkan lebih, ya. Jin Yahudi ada atau tidak? Ada. Jin Nasrani ada. Bahkan jin ateis ada. Tahu ada ateis yang tidak percaya ada Tuhan? Ara enak.
Ya. Kemudian mereka berkelompok-kelompok, jin Jahmiyah, jin Mu'tazilah, jin Syiah, ada. Jin Ahlus Sunnah, ada. Ada, ya. Baik. Kita ulang membaca riwayat yang sebenarnya sudah sering kita bacakan untuk pelunggu. Kita ulang membacanya. Dibawakan oleh Ibnu Katsir di sini. Beliau mengatakan, beliau bawa dengan sanadnya. Beliau mengatakan, qala Ahmad bin Sulaiman An-Najjad fi Amali. Berkata Imam Ahmad bin Sulaiman An-Najjad di dalam kitabnya Amali. Haddatsana Aslam bin Sahal Bahshal. Kami diceritakan oleh Aslam bin Sahal Bahshal. Haddatsana Ali bin Al-Hasan ibni Sulaiman wa huwa Abu Sya'tha Al-Hadrami. Kami diberitahukan oleh Ali ibn al-Hasan bin Sulaiman. Dia adalah Abu Sya'tha al-Hadrami. Syekhu Muslimin, gurunya Imam Muslim. Haddatsana Abu Muawiyah. Kami diceritakan oleh Abu Muawiyah. Qal. Apa kata Abu Muawiyah? Jadi Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat ini lengkap sanadnya. Sampai kepada Abu Muawiyah. Apa kata Abu Muawiyah? Sami'tul A'masy yaqul, aku mendengar Imam A'mash berkata. Imam A'mash ini julukan, gelar. Nama aslinya Sulaiman bin Mihran. Ya. A'mash ini artinya dia ini agak rabun-rabun. Dia ada katarak aja. Rabun. Baik. Apa bahasa Anda? Rabun, rabun deh. Rabun. Terahum, na'am. Terahum. Na'am. A'mash rahimahullah ta'ala, ulama hadis. Ya. Jadi apa kata Abu Muawiyah? Sami'tul A'mash yaqul, aku mendengar Imam A'mash berkata, tarawwaha ilaina jinniyun, ada satu jin yang sering datang kepada kami ke majelisnya Imam A'mash. Imam A'mash ini ulama hadis. Dia punya majelis hadis, pengajian hadis, ada satu jin sering datang. Ya subhanallah. Ada kejadian nengka ini. Baik, mudah-mudahan ke. Jin Ahlus Sunnah lagu ke. Tarawwaha ilaina jinniyun, ada satu jin yang sering datang. Fakultu lahu, aku pun berkata kepada jin itu, ingat, tidak dilihat jinnya, tidak. Hanya mendengar apa? Suara. Jin dalam bentuk aslinya tidak bisa dilihat. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan dalam i'tiqadnya, dalam akidahnya. Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada orang mengaku bisa melihat jin dalam bentuk asli, lam tuqbal syahadatuhu, persaksian orang ini tidak bisa lagi diterima. Orang fasik ini. Ya. Dia tahu melihat jin ini dalam bentuk asli, lagu lamun nyamar aja. Ada? Ya. Baik. Fakultu lahu, Imam A'mash berkata kepada jin tersebut, hanya suara. Nanti perlu gua akan lihat dari mana kita tahu hanya suara. Ma ahabbu ta'ami ilaikum. Jin, apa makanan yang paling kalian sukai bangsa jin? Faqala, jin itu mengatakan, al-aruz, nasi. Ya memang nasi ini je. Dek na jin, dek na manusia selapu demen. Al-aruz, nasi. Qal, fa'atainahum bihi. Kami pun mendatangkan dia nasi untuk dia makan. Faja'altu aral luqama turfa'u. Kata Imam A'mash, aku melihat suapan nasi. Suapan. Turfa, suapan nasi ini terangkat. Wala ara ahadan, tetapi kita tidak melihat siapapun yang mengangkatnya. Jadi yang kelep nasi ini, kelep hilang, kelep hilang. Kenapa dia hilang? Pertama ini udah masuk. Subhanallah. Kami melihat luqam, suapan-suapan turfa terangkat, wala ara ahadan, tetapi tidak melihat siapapun. Nah ini suara saja. Selesai dia makan, maka Imam A'mash bertanya, fikum
min hadhil ahwa'i allati fina, jin, ada tidak kelompok-kelompok menyimpang di bangsa jin seperti adanya di tengah manusia? Ada tidak? Qala na'am, jin itu mengatakan iya. Qultu, Imam A'mash berkata, famar rafidhatu minkum, bagaimana menurut kalian kelompok Syiah Rafidah? Di kalangan jin Syiah Rafidah ini seperti apa? Qala, jin itu mengatakan, syarruna, yang terburuk di antara kami. Yang terburuk di antara kami. Apa kata Imam Ibnu Katsir setelah membawakan riwayat ini lengkap dengan sanadnya? Kata beliau, aradtu hadzal isnada ala syaikhina al-Hafiz Abil Hajjaj al-Mizzi. Saya pun menyampaikan riwayat ini lengkap dengan sanadnya kepada guru saya, Al-Imam Al-Hafiz Abul Hajjaj Al-Mizzi, ulama ahli hadis. Saya sampaikan, ngumbe menurut dari riwayat ini lengkap dengan sanadnya. Faqal, maka Al-Imam Al-Mizzi mengatakan, hadza isnadun sahih, sanadnya sahih. Jadi ada jin yang saleh dan ada jin yang salah. Nah, begitu pula dengan manusia. Manusia yang saleh, manusia yang salah. Kenapa? Kunna tara'iqa qidada, kami menempuh jalan yang bermacam-macam. Ya. Oleh karena itu, surga akan diisi oleh jin dan manusia, neraka juga akan diisi oleh jin dan manusia. Ya, jin dan manusia. Selanjutnya, wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Kata jin yang beriman, wa anna, dan bahwasanya kami, dhananna, telah menyangka, yang dimaksud dengan menyangka di sini yakin. Kami jin yang beriman ini yakin, allan nu'jizallah, bahwa kami tidak akan bisa lepas dari kekuasaan Allah fil ardi, di bumi ini. Kami jin yang beriman yakin bahwa kami tidak akan lepas dari kekuasaan Allah di mana? Fil ardi, di bumi ini. Ya, semua orang tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah. Semua orang. Makanya para ulama mengatakan ibadah itu ada dua. Ibadah ada dua. Yang pertama disebut dengan ibadatun kauniyatun qadariyah, dan yang kedua ibadatun syar'iyyatun diniyah. Adapun ibadah yang pertama, selaput manusia, selaput makhluk beribadah dengan ibadah itu. Hatta orang-orang kafir mereka ibadah dengan ibadah itu. Ya. Apa itu? Ibadah kauniyah qadariyah. Ibadah dalam bentuk tunduk terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bisa menolak takdir? Nggak ada. Kalau Allah Subhanahu wa taala katakan sakit, sakit tidak? Sakit. Baik orang itu beriman ataupun kafir. Nggak bisa ditolak. Nah, ini namanya ibadah kauniyah qadariyah, ibadah takdir. Ya. Semua kita menerimanya, yang beriman menerimanya, yang kafir juga menerimanya, termasuk jin juga. Ibadah kauniyah qadariyah. Yang kedua adalah ibadah syar'iyyah diniyah, ibadah dalam bentuk agama. Adapun ini hanya orang-orang yang beriman yang saleh saja. Dan ingat jamaah sekalian, yang membuat orang mulia itu ibadah si kedua. Lamun ibadah si pertama aja endi. Ya, penghambaan diri yang pertama ini tidak membuat orang mulia. Selapukta hamba Allah, selapukta panjak Allah Subhanahu wa taala. Mau beriman ataupun tidak beriman, semua kita hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kita menerima keputusan Allah. Keputusan apa? Keputusan takdir. Ya. Keputusan takdir. Ada orang kaya raya luar biasa, tapi Allah putuskan dia bangkrut seketika, miskin seketika, bisa dia tolak? Tidak bisa. Tidak bisa. Arak dengan miskin luar biasa, Allah putuskan dia untuk menjadi kaya, bisa dia menghindar? Ya bisa. Ya derek luar biasa. Ya. Sampai kebun tidak punya misalkan, leka kebun dengan, tahu-tahu ketandukan, tahu darn ketandukan, yerba ketandukan. Ternyata dia ketandukan oleh emas.
Ini pernah tiang tatkala masih di Libya dulu, nyebar beritanya di TV-TV itu. Ada seorang laki-laki, dia berjalan di kebunnya, tiba-tiba dia jatuh, ketandukan. Dia kira batu, ternyata emas. Ketika digali besar emasnya, Mas. Kan nggak bisa ditolak ini. La ilaha illallah. Piranta ketandukan sing ini. Melihat gati itu ketandukan sing ini. Lagu palingan. Lain-lain doang tak ketandukan ini. Nah seperti itu jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah memutuskan dengan takdirnya, tidak ada yang bisa menolak. Ini namanya ibadah kauniyah qadariyah. Ibadah takdir. Ibadah takdir. Di sini manusia tidak dinilai mulia atau tidaknya. Ibadah takdir ini, penghambaan takdir ini yang membuat manusia mulia. Model ibadah yang kedua, ibadah syar'iyyatun diniyah, ibadah syariat agama. Mara misal salat, tauhid, puasa, itu yang membuat orang mulia. Baik. Jadi itu yang dikatakan oleh jin. Wa anna dhananna, kami yakin alla nu'jizallaha fil ard, kami tidak bisa berlepas dari kekuasaan Allah di muka bumi ini. Ya. Walan nu'jizahu haraba, dan kami tidak bisa kabur darinya. Begen tempat terkabur jemaah sekalian. Ya. Mbe tahu tak hidup ini namanya? Apa tahu tak hidup ini? Bumi. Bumi, ya. Dunia aja yang luas lalu. Kehidupan dunia. Tahu tak ini bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bagaimana kita akan bisa kabur? Allah berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Orang-orang Yahudi tidak menghormati Allah dengan sebenar-benarnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi tempat kita tinggal ini pada hari kiamat di dalam genggaman Allah. Mumbiang kun tagin kabur. Bumi tahu tasingolo ini di dalam genggaman Allah. Ya. Bumi, tempat manusia tinggal, tempat jin tinggal, tempat binatang tinggal. Wal ardu jami'an, bumi semuanya qabdatuhu, dalam genggamannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Mana kita akan kabur? Allahu akbar. Ya. Makanya itu diyakini oleh ini bangsa jin ini, jin yang beriman. Ya. Subhanallah. Ada tidak bumi selain buminya Allah? Tahu tagin kabur arah? Enggak ada. Tidak ada. Hanya satu-satunya tempat kita ini bumi ini. Ada sebuah riwayat, tetapi riwayat ini dia tidak sahih. Akan tetapi maknanya diterima oleh sebagian ulama. Dikatakan dalam riwayat itu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, man lam yarda biqada'i, siapa yang tidak ridha dengan keputusanku, falyaltamis rabban siwaya, silahkan cari Tuhan selain aku. Saya dek ridha dengan keputusanku, silahkan cari Tuhan selain aku. Mencari Tuhan selain Allah, yang dengarkan dari Ustaz Fauzi Athhar ketika membawakan riwayat ini. Beliau mengatakan, mencari Tuhan selain daripada Allah sama artinya mencari tempat tinggal selain tempat tinggal yang disediakan oleh Allah. Ara? Tidak. Silahkan cari Tuhan selain daripada aku, artinya pindah bumi sana. Peta bumi si lain. Lamun dek damele mati terhadap aturan Allah, cari tempat tinggal yang lain selain bumi Allah. Walillahil mathalul a'la, hanya Allah yang bisa membuat perumpamaan yang terindah. Pada marak misal idagin ngekos misalkan, idagin ngekos, idagin ngontrak balik, ngekos kanak-kanak bajang, no? Ngekos kanak-kanak kuliah ngekos. Ternyata pemilik kos itu punya aturan. Ya, tidak boleh pulang lebih dari jam 10, tidak boleh bawa lawan jenis, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Apa kata mahasiswa yang akan, oh saya tidak mau mentaati peraturan, cari kos yang lain sana, cari kos yang lain. Dendek ngekos ini. Kalau tidak mau dengan peraturan kos ini, cari kos yang lain. Walillahil mathalul a'la. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau tidak mau tunduk terhadap perintahku, peta Tuhan si lain, peta bumi arak ke. La ilaha illallah. Angkan orang berbuat dosa ini darah gila.
tatkala kita melakukan dosa ini kita tidak punya malu. Kita sudah numpang di tempat yang Allah sediakan, kemudian setelah itu bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Baik. Jadi subhanallah, ucapan jin ini luar biasa. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ard. Kami yakin tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah di bumi, walan nu'jizahu haraba, dan tidak bisa kabur. Selanjutnya, dia keberatan kan menerima nasihat dari jin? Hah? Insyaallah tidak ya. Ini jin beriman ini, Allah sampai ceritakan ucapan mereka dalam Al-Quran. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bahsan wala rahaqa. Mereka mengatakan wa anna, dan bahwasanya kami jin yang beriman, lamma, ketika, sami'na, kami mendengar, al-huda, petunjuk, maksudnya Al-Quran tadi itu. Ketika kami mendengar petunjuk, maksudnya ayat Al-Quran, amanna bihi, kami langsung beriman. Apa kata para ulama tafsir? Yaftakhiruna bidzalik, mereka banggakan iman mereka. Wa huwa mabkharun lahum, dan iman itu memang sebuah kebanggaan. Kemudian luwe ita nengka umat Islam ini minder dengan Islam kita. Minder. Ya. Apalagi kalau misalkan, yang maaf jemaah sekalian, saking mindernya, kalau seandainya misalkan, seandainya dia bekerja di sebuah tempat, di tempat itu teman-temannya jarang sholat, ikut dia tidak sholat. Padahal kalau di rumah, Masya Allah, sholat. Lagu lamun di tempat kerja kadang tidak sholat. Ketika ditanya, kenapa? Ditesemel katanya. Ditesemel. Subhanallah, sebagian manusia minder dengan agamanya sendiri. Entah udah arti minder? Merasa rendah, tidak percaya? Tidak percaya diri. Pelungguh lihat jin ini, apa kata mereka? Wa anna lamma sami'na al-huda. Kami ketika mendengarkan petunjuk, amanna bihi, kami langsung beriman. Kata Imam Ibnu Katsir, yabtakhiruna bidzalik, mereka bangga dengan keimanan mereka. Kenapa? Wa huwa mabkharun lahum. Iman itu memang sebuah kebanggaan. Bangga mereka. Ya. Dia tidak minder. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun." Jangan kalian merasa rendah, jangan kalian itu merasa sedih, wa antumul a'laun, kalian lebih tinggi in kuntum mu'minin, selama kalian beriman. Tidak minder dengan kafir, kadang malu sebagian. Umar ibn al-Khattab tatkala dia menjadi khalifah, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Tatkala Umar jadi khalifah, berita tentang Umar ini nyebar jemaah sekalian. Ya, bagaimana hebatnya Umar. Ya. Sebagaimana yang antum ketahui, sampai syaitan pun apa? Takut. Lamun Umar liwat di satu gang, kebetulan syaitan liwat di gang tersebut, siapa yang nyingkir? Syaitannya. Syaitannya yang nyingkir. Ya. Taib. Hebat. Beritanya nyebar Umar ibn al-Khattab. Nah, pada saat itu jamaah sekalian, Umar ibn al-Khattab dia mengirim beberapa pasukan Islam untuk menaklukkan negara-negara yang masih penuh dengan kesyirikan, untuk dijadikan negara tauhid. Di antara pasukan itu ada pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah ini pada saat itu dia diutus untuk mendatangi Baitul Maqdis, Ilya. Nama dia dulu Ilya. Kalau sekarang apa namanya? Palestina. Dulu itu orang-orang dulu menyebutnya Ilya namanya. Ilya. Ya. Di dalam kitabnya Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menyebutkan Ilya. Beliau tidak mengatakan Palestina. Bukan Palestina, mungkin sekarang-sekarang dia Palestina. Baik. Berbulan-bulan dikepung Ilya ini, Palestina ini. Pada saat itu Ilya ini orang-orang Nasrani yang menguasainya. Lama dikepung.
Tidak berhasil. Mereka orang Nasrani di dalam mereka kewalahan karena dikepung. Umat Islam yang mengepung juga kewalahan. Kenapa? Kelamaan. Lalu ternyata orang Nasrani ini yang lebih dahulu menyerah. Mereka pun menyerah, cuman mereka membuat syarat. Kami akan menyerah dengan syarat surat perjanjian harus langsung ditandatangani oleh pemimpin tertinggi kalian. Siapa? Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab di Madinah dia. Umar bin Al-Khattab di Madinah. Maka langsung Abu Ubaidah ini mengirim utusan memanggil Umar bin Al-Khattab. Dari Ilya, dari Palestina ke Madinah. Jauh. Singkatnya jamaah sekalian, Umar pun datang. Ya, dia datang. Dia mengendarai. Ada yang mengatakan kuda, ada yang mengatakan onta. Dia datang mengendarai itu. Sesampai dia di gerbang Ilya, di gerbang kota Ilya, ya, atau negeri Ilya, maka dia sudah ditunggu oleh Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, ditunggu sana sama beberapa orang. Kebetulan di depan gerbang itu ada air yang menggenang, ada air ngonong di depan gerbang itu. Ya, maka Umar ibn Al-Khattab dia pun turun dari hewan kendaraannya. Dia turun. Lalu dia lepas sepatunya, kemudian jalan. Dia kita, ini lebih tinggi dari presiden ini. Khalifah, Amirul Mukminin, pemimpin seluruh orang beriman saat itu. Lamun presiden pemimpin satu negara. Ini apapun negaranya, selama negara Islam dia pemimpinnya. Dia pemimpinnya. Turun dari hewan kendaraannya, kemudian dilepas sandalnya. Taib. Dia bentek sandalnya, dia jinjing sandalnya. Bahkan dalam sebagian riwayat dia tongkaang sandalnya ini. Tahu antum tongkaang? Naam. Subhanallah. Ingat saat itu Ilya, Palestina ini sedang dikuasai oleh orang Nasrani. Melihat itu Abu Ubaidah Amir ibn Al-Jarrah, gubernur, pemimpin pasukan ini, langsung dia mendekati Umar. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, jangan seperti ini. Malu kita. Nama pelungguh ini didengar oleh semua orang. Di dunia ini kalau disebut nama Umar, siapa yang tidak kenal? Orang mengenal Anda. Dan orang itu takut ketika nama Anda disebutkan. Tapi kalau mereka melihat pelungguh nongkaang sandal seperti ini, la ilaha illallah, turun pamor deh lu. Turun nanti wibawanya. Kalau seperti ini, wahai Amirul Mukminin, jangan. Antum naik saja. Biarkan kami pegang tali ininya. Supaya wibawa antum. Apa kata Umar bin Al-Khattab? Lau qalahu ghairuka la uja'tuhu darban. Wahai Abu Ubaidah, seandainya ucapan tadi diucapkan oleh selainmu, maka aku sudah memukulnya. Tetapi karena engkau yang mengucapkannya, saya maafkan. Saya maafkan. Tapi karena engkau yang mengucapkan, saya maafkan. Seandainya selainmu, la auja'tuhu, aku akan buat dia kesakitan dorban gara-gara pukulanku. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kunna qauman adilla, dulu kita adalah manusia yang hina dulu. Ketika jahiliyah kita hina. Fa'azzanallahu bil Islam, lalu Allah jadikan kita mulia dengan Islam. Jadi yang membuat kita mulia ini bukan masalah nongkak sandal, bukan. Islam yang membuat kita mulia. Famahma btaghaina al-izzata bighairil Islam la dhalalna. Kalau kita mencari kemuliaan bukan di dalam Islam, ujung-ujungnya kita akan hina, kata Umar bin Khattab. Hanya Islam tempat kemuliaan, hanya iman tempat kemuliaan. Jadi lihat mereka para sahabat dulu, itu jangan minder le agama anta. Bahkan si lebih parah Arab minder le sunnah kadang. Ya. Taib. Bilang mulai tio ini dicukur. Itu semalam tuh. Atau kalau tidak dicukur, dia wah lepas masker.
Kan jarak musim corona masih dalam tapi masker. Semel ini kita. Sampai piran jamaah sekalian, sampai piran. Subhanallah. Sampai kapan? Umar bin Khattab mengatakan, "Famahma btaghaina al-izzata bighairi al-Islam." Kalau kita mencari kemuliaan bukan di dalam Islam, ladzalalna, kita akan berakhir kepada kehinaan. Nah ini dia, bangsa jin ini, kita kembali kepada ayat ini, mereka mengatakan wa anna lamma sami'nal huda. Kami tatkala mendengarkan petunjuk, amanna bihi, kami beriman. Kata Ibnu Katsir, yabtakhirun, mereka bangga dengan iman mereka. Wa huwa mabkharun lakum, dan memang itu kebanggaan. Ya. Baik, kita kembali. Faman yu'min bi rabbih, faman, siapa saja, yu'min, yang beriman, bi rabbih, kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja ya. Pernah yang sampaikan kepada antum, man, kata-kata man, apa arti man? Siapa? Nah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Man. Dalam bahasa Arab jamaah sekalian, kata-kata man ini tufidul umum, memberikan makna umum. Faman yu'min bi rabbih, siapa saja yang beriman kepada Allah, kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja. Apakah dia orang kaya, orang miskin, apakah dia pejabat, rakyat, apakah dia keturunan bangsawan, bukan bangsawan, apakah dia berdarah biru, berdarah merah, siapapun. Faman, siapapun itu. Syaratnya hanya satu, yu'min bi rabbih, beriman kepada Rabbnya. Ya. Ini Islam. Islam itu tidak mengkotak-kotakkan. Itu pada di Islam ini. Sama kita ini, mau orang kaya, orang miskin, mau dia bangsawan, tidak bangsawan, mau dia sama. Faman yu'min bi rabbih, siapa saja yang beriman kepada Rabbnya, Tuhannya, fala yakhafu bakhsa, maka dia tidak perlu untuk takut rugi. Takut rugi. Apa maksudnya takut rugi? Dikatakan oleh Imam Qatadah dan juga Abdullah bin Abbas, fala yakhafu an yunqasa min hasanatihi, dia tidak perlu khawatir kebaikannya akan dikurangi. Ya, kebaikannya akan dikurangi, tidak perlu khawatir. Yang penting dia apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kebaikannya akan dikurangi. Yang penting beriman. Lagu jamaah sekalian, kalau tidak beriman, arak dengan di dunia ini dia baik, tetapi tidak beriman, ada tidak dia dapatkan pada hari kiamat? Enggak ada. Tidak ada didapatkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Orang kafir yang berbuat baik di dunia, Allah berikan dia balasan kebaikan di dunia. Allah itu Maha Adil, ingat jemaah sekalian. Dengan kafir si gawe kebagusan lek dunia yang tidak beriman, Allah balas kebaikannya itu di mana? Di dunia. Bisa jadi Allah jadikan dia sehat, bisa jadi Allah jadikan dia bisnisnya lancar, bisa jadi Allah jadikan rumahnya megah, bisa jadi. Tetapi pada hari kiamat mereka tidak akan dapat apa-apa. Allah itu Maha Adil. Ya. Taib. Kalau kebaikan orang kafir saja Allah balas tetapi di dunia, apalagi orang yang beriman. Oleh karena itu, fala yakhafu bakhsan, selama beriman kepada Tuhannya tidak perlu dia takut rugi. Ya, dan ini juga menjadi dalil para jemaah sekalian bahwasanya gawe be kebaikan lakukan kebaikan itu tidak ada ruginya melakukan kebaikan, meskipun seandainya kebaikan pelungguh tidak dihargai oleh manusia. Ya. Kan kadang manusia ini kita bagus lagu ndak hormat nah kadang. Ya. Meskipun kita tidak dihargai kebaikan kita oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita itu selalu menghargai kebaikan. Bahkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sebesar zarrah Allah Subhanahu wa taala akan balas. Ya. Tidak rugi. Tetapi ingat, kebaikan itu harus dibangun di atas apa tadi? Iman. Kemudian fala yakhafu bakhsan
wala rahaqa, dan juga tidak takut dosa. Tidak takut dosa maksudnya dia tidak akan memikul dosa orang lain selama dia mati dalam keadaan beriman dan beramal saleh. Baik. Kita masih ada beberapa menit lagi, 7 menit yang izin melanjutkan jemaah sekalian. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Wa anna, dan bahwasanya minna, di antara kami. Di antara kami siapa? Jin. Dan bahwasanya di antara kami al muslimun, ada yang Islam. Kalau tadi disebutkan yang saleh, yang ini yang Islam. Wa minnal qasitun, dan di antara kami al-qasitun, ada yang keluar dari jalan kebenaran. Ada yang Islam dan ada yang kafir. Faman aslama, maka siapa saja yang Islam, faulaika, mereka taharrau, telah memilih rasyada, jalan petunjuk. Siapa yang masuk Islam dia milih jalan petunjuk. Wa ammal qasitun, sedangkan orang-orang yang qasitun, yang keluar dari jalan kebenaran, manusia maupun jin, fakanu, mereka akan menjadi li jahannam, bagi neraka jahannam, hataba, bahan bakar. Sindik tama Islam, sindik beriman, mereka akan menjadi bahan bakar neraka. Ya, bahan bakar neraka. Kan sering pelungguh mendengarkan ayat wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jin kan manusia saja disebut. Takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya sengedekna adalah jin, adalah batu dan manusia, atau manusia dan batu. Jin tidak disebut. Ayat ini menyebutkan. Ayat ini yang menyebutkan. Dan ini menjadi, kenapa? Karena yang masuk neraka itu manusia saja atau jin? Jin juga. Oleh karena itu, wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun qasitun, jin-jin yang keluar dari kebenaran, fakanu li jahannam hataba, mereka akan menjadi hatab, bahan bakar neraka jahannam. Ya. Baik. Satu ayat lagi. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Wa allaw istaqamu, wa allaw, seandainya mereka jin, termasuk kita manusia indah. Seandainya mereka istaqamu, istiqamah, tetap, ala tariqati, di atas jalan kebenaran. Seandainya jin, seandainya manusia istiqamah di atas jalan kebenaran, la asqainahum, kami akan memberikan kepada mereka ma'an ghadaqa, air yang banyak. Kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya sa'atar rizki, kami akan berikan mereka rizki yang banyak. Syaratnya apa jemaah sekalian? Istiqamah, tetap di atas kebenaran. Allah bukakan rizki. Ya. Dendek setelah ini ada idarukat ngena balayata bersunnah lagu ngene-ngene doang rizki entah. Mbikayat ini. Ya. Sudah lama kita mengenal tauhid, sudah lama kita mengenal sunnah, tetapi rizki kita pas-pasan bahkan kurang. Kenapa ada yang berkata seperti ini? Karena sebagian kita memandang rizki itu hanya pada uang saja, kepeng kertas, itu saja rizki. Padahal rizki ini banyak. Ya. Bahkan subhanallah, Abdullah bin Amr bin As dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi SAW, pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini dia ngeluh. Pada mara'an kunta sigirah ngeluh. Apa kata dia? Alasna fuqara al-muhajirin. Bukankah kita ini adalah orang-orang muhajirin yang fakir, yang miskin, yang diri? Itu kata dia kepada Abdullah bin Amr bin As. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, alaka imra'atun ta'wi ilaiha?
apakah engkau punya istri yang engkau pulang kepadanya? Arak senina ada tahu dah boleh ke? Ya. Apakah engkau punya istri yang engkau pulang kepadanya? Maka laki-laki itu mengatakan, "Na'am, iya." "Alaka maskanun taskunuhu?" Apakah engkau punya rumah yang engkau tempati? Arak balinda tahu dah ngulu? Laki-laki itu mengatakan, "Na'am, iya." Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Fa anta minal agniya," berarti engkau orang kaya. Jadi mudah ukuran kayanya para sahabat. Arak senina ada, arak balinda. Sugi wahidah. Barata-rata dah sugi nih. Kecuali si jomblo, ngendang maaf ya, ngendang maaf. Taib. Apakah engkau punya istri yang engkau kembali kepada? Ada. Apakah engkau punya rumah? Ada. Fa anta minal agniya, berarti engkau orang kaya. Tiba-tiba laki-laki tersebut mengatakan, "Inna li khadiman." Saya juga punya pembantu di rumah. La ilaha illallah. Saya juga punya pembantu. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Fa anta idzan minal muluk." Kalau begitu engkau raja. Engkau raja. Kenapa dikatakan raja? Pembantu itu melayani. Siapa yang dilayani biasanya? Raja. Berarti raja itu. Mudah. Cuman lamun kita di akhir zaman ini, lamun dekna kepeng kertas, dekna harta sudah. Dekna rizki maksudnya. Dekna rizki. Itu pandangan kita sehingga sulit kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya terbatas pandangan rizki kita ini. Ya. Ya alhamdulillah pelungguh mengikuti tauhid, mengikuti sunnah. Allah berikan kesehatan, dia kena rezeki ini, rezeki. Allah Subhanahu wa taala berikan pelungguh bisa makan, bisa bernapas, tenang bersama anak istri, rezeki. Bahkan Nabi SAW bersabda menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Siapa di antara kalian yang hatinya tenang? Hati anda tenang. Ya. Kemudian mu'afan fi jasadihi, tubuhnya sehat, hatinya tenang, badannya sehat, wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan untuk hari itu saja. Jemaah jadi ndek pikirannya, rezeki jemaah no jemaah. Ya. Dia punya makanan untuk hari itu, hatinya tenang, badannya sehat, dia punya makanan untuk hari itu. Besoknya dia tidak tahu, tapi hari itu dia punya. Apa kata Nabi SAW? "Faka'anna mahizat lahud dunya bihadafiriha." Orang seperti ini seperti dia menggenggam dunia dan seisinya. Ya. Simbe rezeki kita dari makanan ini jemaah sekalian, yang masuk itu. Yang masuk itu. Beras si masih arak lek karung si simpen rezeki kita tende. Belum tentu. Belum tentu. Ya, belum tentu. Siwah swapang dah, ya rezeki dah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Yaqulu ibnu Adam mali mali." Manusia ini sering mengatakan, hartaku itu, hartaku itu. Ini manusia, itu hartaku, itu hartaku. Kata Nabi SAW, "Wa ma lahu min malihi illa thalath." Padahal harta dia yang sebenarnya hanya 3. Ma akala fa'afna, apa yang dia makan kemudian berubah jadi kotoran. Apa yang dia makan? Ya. Beras lek barenda 10 karung, lagu singkakan dah Ambon, misalkan Ambon tunu simbenu rizkina. Ambon tunu itu. Lamun ini jadi man. Deman. Ya, subhanallah. Ma akala fa'afna, apa yang dimakan kemudian berubah jadi kotoran. Wa ma labisa fa'abla, apa yang dia pakai sampai rusak. Apa yang pakai sampai rusak? Ada sebagian orang punya sepatu 1 lemari. Sepatunya 1 lemari. Tetapi yang dia pakai hanya 1, yang dia pakai sampai seda. Itu rezeki dia. Baik. Kemudian yang terakhir, wa ma anfaqa faqtana, apa yang dia sedekahkan akan temukan pada hari kiamat, itu rezekinya. Itu rezekinya. Jadi maksud yang jangan sekali-kali misalkan yang ngumbe ke ayat ini mengatakan kalau mereka istiqomah kami berikan rezeki yang banyak. Kan layak tak bertahun-tahun tak bertauhid, bertahun-tahun tak bersunnah lagu ngene doang rezeki ente. Karena kita memandang rezeki terlalu sempit. Ya juga rezeki ini. Istri yang salehah, rezeki atau tidak? La ilaha illallah, rezeki. Ya, apalagi 4 salehah.
rezeki apa kini, rezeki luar biasa ini. Nah, wallahu taala a'la wa alam. Ya, ini dulu jamaah sekalian, yang maaf atas segala kurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai azan kalau ada.